kenaikan kasus Pak, kemarin DKI Jakarta 441 Pak, itu penyebabnya apa Pak? Kok masih fluktuatif? Jadi perlu kita garis bawahi bahwa Jakarta itu meningkatkan kegiatan testing terus untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah ini. Jadi memang kemampuan testing kita tinggi sekarang dan kita tingkatkan. Karena itu saya menganjurkan kepada kita semua, jangan hanya melihat angkanya, tapi lihat positivity rate-nya, prosentasenya. Dan kita kalau lihat prosentase, maka dari situ akan terlihat benar ada kenaikan. Yang kemarin itu 8%. Jadi pernah kita 10%. Jadi itu fluktuatif di situ. Tapi kalau kita melihatnya angkanya, angka saja, maka kesimpulan yang diambil nanti bisa tidak tepat. Karena begini, kalau nggak melakukan testing jadi nggak ada kasus. Betul kan? Padahal kan justru kita meningkatkan testing itu supaya kita menemukan yang positif supaya bisa isolasi. Jadi wabahnya memang masih ada. Justru karena wabahnya masih ada, maka kita lakukan testing lebih banyak. Dengan lebih banyak yang ketemu, lebih banyak yang isolasi. Jadi kita akan terus tingkatkan kegiatan testingnya. Pak Gubernur, tapi apakah semata-mata positivity rate ini tinggi karena masifnya testing atau ACF dari DKI Pak? Artinya kan kalau mungkin testingnya tinggi, tapi virusnya masih bisa dikendalikan kan jumlah positivity rate-nya juga cenderung. Kalau kita lihat angka positifnya tinggi, positivity rate-nya naik dari di bawah 5%, jadi kemarin kan satu hari 8%. Kami selalu kalau menyimpulkan positivity rate itu mingguan, supaya ketemu rata-rata. Karena kalau harian itu ada satu hari di mana ada laboratorium store banyak, ada laboratorium yang store-nya baru hari berikutnya. Karena itu ambil rata-rata satu minggu. Lalu yang kedua, perhatikan jumlah yang dirawat. Apakah jumlah yang dirawat mengalami kenaikan? Yang ketiga, apakah case fatality rate-nya juga mengalami kenaikan yang meninggal. Nah, dari yang kita temukan selama 2-3 minggu ini, angka positivity rate-nya meningkat, tetapi jumlah fatality rate-nya atau tingkat fatality rate tidak mengalami peningkatan. Yang kedua, mayoritas yang ditemukan adalah orang tanpa gejala. Dan mereka yang kemudian dirawat adalah orang yang ditemukan positif tanpa gejala tapi punya komorbid atau beresiko, maka mereka biasanya kita minta untuk dirawat. Jadi misalnya ada warga lansia usia 70 tahun lebih, Tuhan positif, maka demi keselamatan diisolasinya di rumah sakit. Jadi perhatikan semuanya. Tapi saya ingin sampaikan pada semua masyarakat, kata kuncinya selama ke depan ini pakai masker. Dalam aktivitas apapun gunakan masker. Yang kedua, sebisa mungkin jaga jarak. Karena itulah pengamanan kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja cuci tangan rutin. Dan bila tidak harus bepergian, ya jangan bepergian. Wabahnya masih ada. Jadi kalau kemudian kita melihat udah banyak orang di jalan lalu menganggap wabah tidak ada, salah itu. Wabahnya masih ada dan seluruh dunia masih menghadapi wabah ini. Jadi kami justru merasa bersyukur sekali bisa menemukan warga yang positif di saat mereka tidak menyadari kalau positif. Daripada mereka tidak tahu, pulang ke rumah menularkan pada orang tuanya, menularkan pada lingkungannya. Jadi angka positif yang positivity rate ini kita lihat sebagai usaha kita menyelamatkan warga. Nah, mudah-mudahan dengan kita lebih banyak, maka bisa lebih cepat memutus mata rantainya. Tapi kan sejak PSBB transisi ini kan indikatornya sejumlah epidemiolog juga melihatnya ada penurunan loh Pak, DKI Pak. Nah ini seperti apa sih Pak? Iya, angkanya bergerak di situ terus. R kita itu 1 terus. Jadi 0,9, 1,1. Tapi sekitar 1 terus. RT-nya? Iya, karena Jakarta itu tingkat testingnya banyak,
maka RT-nya itu reliable. Jadi ketika dikatakan kita 0,9 benar-benar 0,9. Ketika 1,1 ya benar-benar 1,1. Nah, kita ini tidak bergerak dari angka itu. 0,9 sampai 1,1. Artinya wabahnya meningkat juga tidak, tapi menurun juga tidak. Rem darurat kemarin dulu. Sekarang kita lihat aja dulu situasi ini, karena lagi-lagi jangan lihat sekedar satu hari, tapi mingguan. Karena memang proses pemeriksaannya pun kan beberapa hari, antara ambil sampel sampai keluar hasil, jadi lihatnya mingguan-mingguan. Kalau masih banyaknya pelanggaran kayak tidak mengenakan masker sehingga Satpol PP menggerakkan operasi patuh. Nah, ya, ini seperti kan seluruh, bahkan kita sudah nambah tenaga untuk melakukan operasi, tapi tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat sendiri. Saya mengajak kepada semua warga saling mengingatkan, karena ini bukan sekedar menegakkan peraturan, tapi menyelamatkan sesama. Jika lihat ada yang tidak pakai masker, maka tegur. Jika ada yang terlihat berkegiatan yang punya potensi penularan, maka tegur. Bila lihat kapasitas ruang lebih 50%, maka jangan masuk. Jadi kita semua harus sama-sama menyelamatkan semuanya. Gitu ya. Aku pengusaha hiburan minta solusi untuk info dari KPI. Ya, nanti dah kalau sudah matang, sekarang sedang ada pembicaraan tentang protokol dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai baru diumumkan. Kurban Pak. Hari raya kurban besok Pak. Protokol kurban Pak. Kenapa? Protokol kesehatannya Sudah ada protapnya. dari Bapak. Udah ada. Berdarah gimana Udah. Pak? Udah cukup itu dulu. Soal pada Ancol, Pak Anies.